Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rapat bisnis yang beranggotakan saya Vicky Maulana dengan NPM 1801010035 dan ada Octavia Anggun dengan NPM 1801010068 dan ada Ita Juliana yang dengan NPM 1801010071. Oke, untuk materi yang pertama akan dimaparkan oleh Ita Juliana. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai rapat bisnis. Pengertian dari rapat bisnis itu sendiri merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, rapat bisnis itu dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. Rapat bisnis itu sendiri membahas hal-hal yang bersifat rutin, misalnya pembahasan perkembangan penjualan harian atau mingguan dan menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah. Nah, sedangkan rapat di luar perusahaan itu biasanya diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus dan strategis serta jumlah pesertanya cukup banyak. Misalnya, perusahaan sedang ekspor ataupun merencanakan visi misi dari perusahaan baru dan juga melakukan perluasan daerah pemasaran ke daerah lain. Nah, itu sedikit mengenai rapat bisnis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perbedaan rapat bisnis dan juga non-bisnis. Nah, untuk rapat non-bisnis, orientasi dan tujuannya itu adalah bisnis, yaitu dengan memperoleh keuntungan ataupun laba. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat resmi ataupun formal dan cenderung protokoler. Kemudian untuk rapat non-bisnis yaitu orientasi dan tujuannya adalah bukan bisnis, yaitu untuk tujuan sosial kemasyarakatan, meningkatkan layanan kesehatan maupun pendidikan. Dan rapat non-bisnis itu sifatnya adalah formal dan tidak formal. Kemudian bersifat informal yaitu santai, luwes, ataupun mengalir saja. Kemudian juga cenderung tidak protokoler. Kemudian ada tujuan rapat. Nah, tujuan rapat di sini ada 6. Yang pertama yaitu berbagi informasi. Bisnis itu biasanya untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh para peserta. Nah, kemudian diikuti tanya jawab. Kemudian yang kedua yaitu menjajakan ide atau gagasan. Nah, untuk tujuan penjajakan ide atau gagasan biasanya itu berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh suatu perusahaan mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, kepada para atasan yang menjalankan rapat untuk membahas ide baru, apakah ide itu dapat dijalankan atau tidak. Nah, ide itu baik ataupun nantinya dapat merugikan perusahaan atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu membuat dokumen. Nah, karyawan harus membuat dokumen yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar keberlangsungan perusahaan yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu memotivasi peserta. Nah, bos dari perusahaan itu mengumpulkan karyawannya untuk memberikan motivasi-motivasi agar peserta itu lebih meningkatkan kinerjanya dan dapat menjadi hal yang bagus untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi ide atau gagasan. Nah, karyawan itu diperbolehkan mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat ide baru yang akan dikerjakan untuk keinginan untuk kemajuan perusahaan pada waktu yang akan datang. Nah, selain itu, pembahasan dari tujuan rapat, fungsi ada juga fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk mengikuti informasi yang berkembang dengan cepat. Nah, manajer itu juga harus menerima informasi melalui sistem komunikasi yang sangat cepat dari berbagai perusahaan dan individu dari berbagai penjuru. Nah, pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi berpengaruh pada setiap aspek perusahaan, misalkan berpengaruh pada penjualan, pemasaran, manufaktur, keuangan, maupun perencanaan. Nah, untuk berbagi informasi tadi, nah informasi yang diperoleh itu juga disampaikan kepada staf ataupun manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, selain tujuan rapat itu juga memiliki fungsi.
Kemudian ada prinsip-prinsip rapat. Nah, prinsip-prinsip rapat di sini ada 5. Yang pertama yaitu mengapa. Nah, kalian harus mengetahui dulu mengapa rapat perlu diselenggarakan. Nah, hal ini menentukan pentingnya rapat. Kemudian yang kedua, apa? Apa sih masalah yang dibicarakan dalam rapat? Nah, hal ini itu penting untuk menyediakan agenda rapat. Kemudian yang ketiga, siapa? Siapa sih yang akan diundang dalam rapat? Entah itu peserta yang diundang sesuai dengan masalah yang akan dibicarakan, ataupun peserta yang mengikuti, misalkan karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu kapan. Nah, kapan rapat diselenggarakan, hari dan waktu yang dianggap penting sesuai calon peserta, ataupun tempat di mana akan dilaksanakan rapat. Kemudian yang kelima, bagaimana? Nah, bagaimana rapat akan diselenggarakan? Apakah beberapa kali ataupun hanya sekali? Nah, itu untuk menentukan bahan rapat dibagi terlebih dahulu. Nah, itu prinsip-prinsip dari rapat. Jadi, harus mengetahui terlebih dahulu 5 prinsip tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rapat. Nah, ada 7. Yang pertama yaitu rapat penghargaan. Nah, briefing sering disebut juga sebagai rapat penghargaan itu tadi. Mengapa demikian? Karena dalam briefing pemimpin rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan perintah kepada karyawan untuk perusahaan melakukan atau menyesuaikan tugas tertentu. Nah, di samping itu, briefing itu juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para karyawan tentang peran, tugas, dan juga tanggung jawab mereka dalam menjaga serta mengembangkan perusahaannya ke depan. Kemudian yang kedua yaitu ada rapat konsultasi. Nah, rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi atau sharing kepada pihak lain. Nah, rapat ini itu dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, di samping itu, rapat konsultasi juga dimaksudkan untuk mendengarkan ide, gagasan, ataupun pandangan dari para peserta rapat. Dengan kata lain, dalam rapat tersebut itu terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, dan juga masukan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu rapat komite. Nah, rapat komite itu sendiri merupakan bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak. Nah, kelompok yang ada di dalam rapat ini itu memiliki otoritas, kompromi, dan juga resolusi karena peserta rapat komite itu terdiri dari sekelompok orang dengan berbagai profesi. Tidak mengherankan apabila dalam pengambilan keputusannya itu terjadi diskusi ataupun perdebatan. Kemudian yang keempat yaitu ada rapat dewan. Nah, rapat dewan itu merupakan penentuan yang terdiri dari atas kelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Nah, proses pengambilan keputusannya itu selalu diupayakan dengan berbagai cara melalui konsensus atau kesepakatan bersama dan juga tetap menghindari proses pengambilan keputusan melalui voting. Kemudian yang kelima ada negosiasi, rapat negosiasi. Nah, dalam dunia bisnis itu yang selalu dinamis, tentu mempermasalahkan negosiasi tidak dapat dihindari. Nah, negosiasi itu bahkan memonopoli perusahaan yang berskala menengah dan juga besar. Bahkan pada perusahaan berskala kecil pun dan menengah menjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Dalam bisnis yang berskala kecil, proses negosiasi itu terjadi ketika penjual dan juga pembeli melakukan tawar-menawar atau berinteraksi. Selanjutnya, melalui proses negosiasi antar kedua belah pihak, penjual dan pembeli, akhirnya nantinya diperoleh sebuah kesepakatan. Kemudian ada rapat informasional. Nah, rapat ini merupakan pertemuan antar dua orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan informasi yang baik kepada para peserta rapat bisnis tersebut. Nah, sehingga diterima dengan baik
masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada rapat motivasional. Nah, untuk rapat motivasional ini merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pemimpin yang sekaligus sebagai seorang manajer pemasaran memotivasi para peserta rapat bisnis untuk bekerja dengan lebih bersemangat, meningkatkan komitmen, meningkatkan kedisiplinan kerja, bahkan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, serta meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi. Nah, itu adalah jenis-jenis dari... Oke, saya akan melanjutkan mengenai perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaan berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudahkan pencapaian tujuan yang akan dihendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis, pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Apakah rapat bisnis dipersiapkan seala kadarnya atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memberikan arahan selama rapat bisnis berlangsung, diperlukan persiapan rancangan agenda rapat bisnis mulai dari awal hingga akhir. Oke, di sini ada ciri-ciri mendesain agenda rapat yang baik. Yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Kemudian cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Kemudian cantumkan siapa saja yang hadir. Kemudian daftar topik yang akan dibahas itu apa saja. Kemudian alokasi waktu untuk setiap topik yang akan dibahas. Kemudian bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Kemudian bahan-bahan rapat itu dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis paling lambat seminggu sebelum rapat akan diadakan. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat bisnis. Yang pertama, undangan. Undangan rapat bisnis bagi peserta sebaiknya diedarkan beberapa hari sebelum rapat bisnis berlangsung, misalnya seminggu sebelumnya, dan dilengkapi dengan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Hindari penyampaian undangan yang bisnis secara mendadak, misalnya sehari sebelum pelaksanaan rapat bisnis tanpa dilengkapi dengan bahan atau materi yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Kemudian waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat bisnis perlu dipersiapkan atau dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan ke seluruh peserta rapat. Dalam hal ini, waktu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, dan jam beberapa rapat bisnis akan dilaksanakan, sedangkan mengenai tempat pelaksanaan rapat bisnis perlu dicantumkan secara jelas dan rinci. Misalnya, tempat pelaksanaan rapat bisnis di ruang Arjuna Wihana, dan kemudian lantai 2 Hotel Permata Indah, kemudian Jalan Kusuma nomor 100. Kemudian beberapa lama waktu rapat bisnis. Dalam hal ini menunjukkan pada waktu mulai dan berakhirnya rapat bisnis. Penetapan waktu akan dimulai dan diakhiri sebuah rapat tertentu sangat penting, artinya bagi para peserta rapat bisnis. Sebagai contoh, dalam undangan disatukan dengan jelas bahwa rapat bisnis akan berlangsung mulai pukul 8 hingga pukul 16. Kemudian pembawa acara. Ada kalanya pembawa acara atau MC diperlukan untuk memandu rapat bisnis akan berjalan dengan lancar. Pembawa acara harus memahami dengan baik sebuah agenda rapat bisnis. Kemudian ketua panitia penyelenggara. Pada umumnya ketua panitia memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis, misalnya maksud dan tujuan rapat bisnis, jumlah peserta dan bidang fungsional, misalnya departemen, pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kemudian jumlah peserta. Perlu dipastikan jumlah peserta rapat bisnis yang akan diundang dalam rapat bisnis tersebut. Kepastian jumlah peserta tentu berkaitan erat dengan jumlah kursi yang harus dipersiapkan. Bahan-bahan rapat, kamar penginapan yang disediakan bila harus menginap di hotel, dan kemudian konsumsi harus disiapkan bagi peserta rapat bisnis tersebut. Kemudian peserta yang diundang. Peserta rapat bisnis dapat berasal dari beberapa divisi, departemen, atau bagian dalam luar perusahaan. Kemudian orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Pada umumnya pemimpin tertinggi suatu perusahaan, departemen, atau divisi fungsional diberi kesempatan untuk membuka dan menutup secara resmi agenda rapat bisnis. Namun dalam praktiknya pejabat yang diundang untuk
membuka dan menutup suatu rapat bisnis dapat dilakukan oleh pejabat yang berbeda. Hal ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian narasumber. Penunjukan siapa yang akan diminta menjadi narasumber atau presenter dalam rapat bisnis sangat tergantung pada keputusan pihak manajemen internal perusahaan. Apakah narasumbernya berasal dari dalam atau luar perusahaan, kemudian siapa saja yang diminta menjadi narasumber atau yang akan menyampaikan materi rapat bisnis tentunya adalah para profesional atau para ahli dalam bidangnya. Kemudian alokasi waktu untuk narasumber. Pada umumnya dalam rancangan agenda rapat bisnis sudah dijatuhkan dengan jelas berapa waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya dalam rapat bisnis tersebut dan beberapa waktu yang disediakan untuk sesi tanya jawab. Kemudian waktu istirahat. Agenda rapat bisnis sebaiknya sudah memperhitungkan waktu khusus untuk istirahat, sholat, dan makan. Kemudian waktu sangat diperlukan bagi para peserta untuk menyegarkan kembali energi yang terkuras selama berjam-jam. Kemudian presensi peserta. Petugas yang diberikan tugas mengecek presensi atau kehadiran peserta untuk selayaknya datang lebih awal daripada para peserta rapat bisnis. Dalam hal ini petugas presensi sudah mempersiapkan semua daftar peserta yang dengan benar, baik jumlah maupun penulisan nama. Di samping itu, bila memungkinkan peserta bisnis sudah disiapkan tanda pengenalnya. Kemudian akomodasi. Petugas yang mengenangani bidang akomodasi rapat bisnis berperan penting dalam konsekuensi sebuah rapat bisnis. Dalam hal ini, bidang akomodasi mencakup kesiapan penginapan dan konsumsi bagi para peserta rapat bisnis. Sound system. Sebelum kegiatan rapat bisnis berlangsung, pastikan semua komponen sound system berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Pastikan bahwa mikrofon bagi narasumber dan peserta berfungsi dengan baik. Pastikan tata suara dalam ruangan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang feedback atau gema. Kemudian komputer portable, LCD projector, dan flip card. Di era digital seperti ini, ketersediaan komputer portable atau laptop, LCD, dan flip card untuk menyalakan rapat bisnis sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku bisnis. Kesediaan media presentasi pada forum rapat bisnis tentunya akan mempermudah bagi para narasumber untuk mempresentasikan materi yang telah mereka siapkan. Kemudian fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas pendukung yang sebaiknya perlu dipersiapkan oleh para panitia penyelenggara rapat bisnis adalah kesediaan kamar kecil atau toilet dan musola. Hal ini karena kegiatan rapat bisnis dapat berlangsung cukup lama sehingga ketersediaan fasilitas kamar kecil dan musola akan sangat membantu kebutuhan para peserta rapat bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk huruf O atau U-shape style. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf O atau U-shape lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Alat audiovisual dapat diletakkan di depan. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf O memungkinkan narasumber lain lebih leluasa dan lebih melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada dari berbagai sisi, baik sisi kiri, kanan, maupun depan. Yang selanjutnya yaitu gaya ruang kelas atau classroom style, yaitu susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas atau classroom style dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta dalam jumlah yang dapat mencapai ratusan orang. Dalam hal ini, pemanfaatan alat audiovisual sebagai media presentasi menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu gaya melingkar atau circular style adalah susunan tempat duduk dengan gaya melingkar atau circular style memberikan peluang interaksi antara peserta menjadi lebih baik dalam jumlah yang relatif sedikit. Gaya melingkar tersebut sesuai digunakan manakala rapat bisnis dimaksudkan untuk melakukan perjalanan ide atau gagasan atau brainstorming tertentu
yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan ke depan. Selanjutnya yaitu gaya chevron atau chevron style, yaitu layout dengan gaya chevron pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi audien untuk dapat lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara yang berada di depan. Susunan tempat gaya duduk chevron akan membentuk huruf V. Yang selanjutnya adalah gaya modifikasi atau modified style. Layout tempat duduk dengan gaya modifikasi hampir sama dengan gaya layout chevron. Hanya perbedaannya gaya modifikasi menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Secara umum, tampilan layoutnya masih berbentuk huruf V. Kemudian, gaya setengah melingkar atau semi-circular style, yaitu layout tempat duduk dengan gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Pada dasarnya, memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk dapat berinteraksi dengan audien yang lebih dekat. Di sisi lain, juga memberikan ruang gerak yang cukup bagi audien manakala pembicara menyajikan game atau permainan di dalam ruang yang memungkinkan antar audien berpindah tempat duduknya. Selanjutnya, yaitu gaya kelompok atau cluster style, adalah layout tempat duduk gaya kelompok yang disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil, di mana audien duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Pengelompokan tempat duduk dengan melingkar pada umumnya banyak digunakan pada kegiatan-kegiatan atau pelatihan training yang memungkinkan untuk belajar mengenai kekompakan kelompok atau tim. Demikian presentasi dari kami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.